Baik, kita langsung masuk saja ke dalam sesi Product of the Week hari ini. Jadi seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini kita kehadiran Ika Insulate gitu ya. Jadi apa sih Ika Insulate ini dan apa yang bisa dimanfaatkan di project-project dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti ada mendapatkan solusi-solusi mengenai insulasi ataupun hal-hal yang lain yang berhubungan dengan project-project dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week saya tidak sendiri dan hari ini kami mengundang di sini ada Bang Renaldi dari BD Studio Medan. Selamat siang Bang Rey. Siang Mas. Oke. Terima kasih sudah punya waktu untuk nemenin saya ya Bang Rey. Iya. Terima kasih juga Mas sudah diundang untuk partisipasi di acara ini. Saya juga senang sih bisa. Baik. Terima kasih sekali lagi Bang Rey. Dan selanjutnya di sini kita juga sudah kehadiran Pak Michael Yosua. Beliau adalah direktur dari Indo Karunia Anugrah. Selamat siang Pak Michael. Selamat siang Pak Bayu. Oke. Pak Michael, nah ini kita penasaran nih, untuk Ika Insulate-nya apa sih yang bisa ditawarkan atau dijadikan Ika untuk solusi bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir saat ini tentunya Pak Michael. Mungkin untuk lebih detailnya silahkan Pak Michael memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan Ika Insulate-nya. Silahkan Pak Michael. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Bayu, Pak Prima, rekan-rekan Katalog Pro, rekan-rekan yang sudah visit di seminar hari ini. Thank you untuk waktunya. Salam kenal, nama saya Michael Yosua. Saya dari PT Indo Karunia Anugrah. Jadi kita ini bergerak di bidang thermal, sound, akustik, dan insulation. Jadi yang berbau insulation, nah ini bisa tanya langsung juga ke kita. Nah, jadi langsung aja kita mulai. Jadi kita punya insulation itu ada 4 brand sebenarnya. Jadi dari yang sistem spray kita ada 2, ada yang Cool Orkosi, ada yang King Foam. Kalau Cool Orkosi itu yang cellulose fiber spray yang berbau akustik. Kalau King Foam itu yang PU spray yang hanya untuk thermal saja. Lalu ada yang aluminium bubble foil, itu ada Ika Insulate, sama kita ada fireproofing untuk tahan api 2 jam untuk struktur baja namanya Beria. Untuk sesi yang kali ini kita akan bahas yang paling sering banyak digunakan yaitu Cool Orkosi. Nah, sebelum memulai detail ke Cool Orkosi, saya sharing dulu video secara whole untuk PT Indo Karunia Anugrah. Di bawah teriknya matahari, kota terus bergerak tanpa henti. Bangunan semakin padat, cuaca semakin panas, lalu lintas yang ramai, dan kebisingan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Di tengah keramaian, kebutuhan akan kenyamanan dan efisiensi energi menjadi semakin penting. Green Building bukan sekadar konsep. Ini adalah komitmen untuk menciptakan kenyamanan hidup hari ini, tanpa mengorbankan masa depan. Oleh karena itu, PT Indo Karunia Anugrah menghadirkan solusi insulasi yang dirancang untuk berbagai kebutuhan bangunan. Mulai dari Cool Orkosi, yang merupakan insulasi cellulose fiber spray yang menerapkan konsep green building material karena berasal dari daur ulang kertas koran, di mana material yang kami pakai tidak beracun dan menghemat energi listrik. Cool Orkosi berbahan selulosa, berperlakuan khusus, mampu meredam panas dan kebisingan, dan juga fire retardant yang mampu menahan rambatan api, serta tahan jamur dan serangga sehingga aman, nyaman, dan andal untuk aplikasi atap, dinding, serta ruang antar struktur bangunan, sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan untuk penghuninya. Insulasi Cool Orkosi dapat digunakan pada pembangunan rumah ibadah, airport, exhibition, dan convention hall, apartment, hotel, office tower, club dan bar, dan rumah sakit. King Foam Spray Polyurethane Foam adalah solusi insulasi
dan pelapisan modern yang diaplikasikan dengan sistem semua mengembang cepat membentuk lapisan busa padat tanpa celah, sehingga efektif menghambat perpindahan panas, udara, dan kelembapan sekaligus menutup retakan kecil pada permukaan. Dengan air value tinggi, PU-Foam menjaga suhu ruangan tetap stabil dan hemat energi, sekaligus memperkuat permukaan, mengurangi kondensasi, serta melindungi dari air dan udara, menjadikannya ideal untuk atap, dinding, gudang, pabrik, cold storage, hingga bangunan komersial dan industri. Spray polyurethane foam menjadi pilihan tepat bagi mereka yang menginginkan solusi insulasi berperforma tinggi, ramah energi, dan bernilai investasi jangka panjang. IKA Sunsulet Aluminium Bubble Foil merupakan material insulasi modern berbahan aluminium foil dan gelembung udara yang efektif, memantulkan radiasi, panas serta menghambat perpindahan suhu, sehingga memberikan perlindungan optimal dari panas matahari. Material ini ringan, fleksibel, dan sangat mudah dipasang. Aluminium bubble foil mampu menjaga suhu ruangan tetap sejuk dan hemat energi, menjadikannya solusi insulasi praktis dan ekonomis untuk atap pada bangunan residensial dan industri. PT Indo Karunia Anugerah, Best Insulation for a Greener Future. Oke, nah itu tadi sekilas tentang PT Indo Karunia main apa aja. Whole Group itu main produk kita sebenarnya ada 3, itu ada Chlorcosi, King Foam, dan aluminium bubble foil dengan nama Sunsulet. Nah hari ini kita lebih bahas tentang Chlorcosi karena ini paling banyak dipakai di apartemen ataupun di hotel. Jadi sekilas tentang Chlorcosi, kita berdiri dari tahun 84. Produk ini sebenarnya base-nya dari Australia. Jadi kalau yang Bapak Ibu tahu Opera House, nah itu pakai Chlorcosi juga. Lalu tahun 2003 kita sudah beli license-nya dan kita sudah manufaktur lokal. Pabrik kita ada di Cirarap, Legok, Tangerang. Jadi dari segi kesiapan material, dari segi speed kedatangan material jauh lebih cepat karena kita produksi sendiri. Jadi nggak ada tuh masa tunggu untuk inden atau barang diimpor dulu, nggak ada karena kita produksi langsung, jadi kita bisa langsung kirim. Sedikit aja kenapa butuh insulasi, tentu satu save energi listrik. Contoh dalam satu ruangan nih Bapak Ibu pasang AC di set di 20 derajat, lalu Bapak Ibu berasa panas, masih berasa panas, turunin 4 derajat jadi 16 derajat. Nah turun 4 derajat saja sudah mengkonsumsi energi listrik. Nah, dengan adanya insulasi, dia menstabilkan suhu ruangan. Jadi Bapak Ibu set di 20, Bapak Ibu matiin AC-nya. Nah, itu dia menstabilkan suhu ruangan, jadi ruangan itu akan tetap adem. Nah, kalau insulasi Chlorcosi ini dia 3-in-1. Dia bisa reduce panas, reduce suara, plus point fire retardant, tidak merambatkan. Nah, ini cellulose fiber. Apa sih cellulose fiber itu? Cellulose fiber ini adalah daur ulang kertas korang, lalu di mix sama anti rayap, anti insek, anti jamur. Nah ini bedanya apa sama yang konvensional? Mungkin yang kita tahu insulasi rockwool atau glass wool ya gitu. Nah itu yang konvensional itu rockwool atau glass wool. Kalau yang insulasi selulose ini sistemnya beda. Kalau yang konvensional dia masih pasangnya kan dia ada modul ya 60x120. Nah dia dipasang terus di spindle pin. Nah kalau kita punya insulasi, kita dengan sistem spray, jadi langsung spray ke area yang mau diinsulasi begitu. Nah bedanya juga apa sama yang konvensional? Yang konvensional ada masanya 4-5 tahun, dipres, ada serbuk jatuh, dia karsinogen, penyebab kanker. Nah insulasi kita sudah ada sertifikasi green building, jadi banyak kan sekarang owner konsepnya, wah saya maunya insulasinya yang non toxic, yang maunya yang green building. Nah Indo Karunia yang Chlorcosi ini adalah solusinya. Nah, karena kita sudah green building, jadi insulasi kita pun aman untuk masuk ke rumah sakit gitu. Karena ya Bapak Ibu tahu konvensional kan kalau dipegang juga gatel gitu. Nah, kalau kita punya insulasi tidak. Nah, ini sertifikasinya juga kita ada lengkap. Nah, ini kita ada TKDN juga. Mungkin zamannya Pak Jokowi dulu. Ini kan paling concern nih sama TKDN. Nah, standar TKDN itu, TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Jadi untuk masuk proyek-proyek BUMN, ini diwajibkan harus ada TKDN. Standarnya TKDN itu adalah 40% dan kita punya Chlorcosi adalah 43,38%. Jadi mostly banyak juga proyek BUMN yang kita kerjakan. Nah, ini metode kerjanya bagaimana? Dengan cara spray seperti ini.
Pak Michael, izin sambil tanya-tanya Ya, ya Pak ya. boleh. Ini dari pada saat display sampai akhirnya setting itu butuh makan waktu berapa lama Pak biasanya Pak? Kita per hari, contoh, biasanya gini, saya suggest-nya kalau misalkan apartemen atau hotel, dengan dia cuman mau incer radius suara hujan sama radius panas, saya biasa suggest di 2,5 atau 3 cm saja sudah cukup. Kecuali mau bikin ballroom atau meeting room, convention hall, itu saya suggest di 4 sampai 5 cm. Nah, dari speed pekerjaan per hari dengan ketebalan standar yang 2,5 atau nggak 3 cm, kita bisa 100 sampai 150 meter persegi per hari. Ini pekerjaan sangat cepat soalnya, Pak. Nah, terus kalau misalkan yang berbau akustik yaitu 4 sampai 5 cm, itu kita patok rata 100 meter aja per hari. Dengan satu tim ada 4 orang. Satu supervisor, satu tukang spray, 3 connect. Gitu. Itu seperti kayak yang ada di sosial media nggak sih Pak? Apa namanya hasil jadinya gitu yang pada saat di-spray terus tiba-tiba ngelembung gitu Pak? Itu beda Pak. Nah kalau yang ngelembung itu namanya PU foam. Nah kadang Oke. banyak yang mengira selulose sama PU tuh sama. Sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Kalau yang PU foam yang tadi ada di video saya yang secara whole itu king foam. Kalau nah itu jadi bedanya cool orkosi sama king foam apa? Jadi kalau cool orkosi ini yang mau incer yang berbau akustik juga sama thermal. Kalau misalkan kalau PU foam dia hanya fokus ke radius thermal saja. Sama misalkan mau bikin chiller, ruang chiller atau enggak ruang cold storage gitu yang berbau suhu gitu. Jadi dua hal yang berbeda nih. Yang satu berbau akustik, yang ini suhu gitu. Jadi yang cool orkosi ini ya dia ini thermal dan akustik. Kalau yang PU fokusnya hanya untuk thermal saja. Tapi plus poinnya dia bisa tahan air juga kan gitu. Nah, jadi yang kita bahas yang cool orkosi ini jadi ini beda nih Pak gitu. Tampilannya dia nanti ada di next slide-nya. Oke. Jadi dia cool orkosi dia boleh, silakan Pak. Untuk metodenya ini berarti dia bisa kita aplikasikan di material mana saja ya. Kalau ini kan kalau kita lihat di video ini kan dia udah lata ya, bawahnya mungkin untuk konkret ya Bang ya. Ya konkret. Apakah bisa di material lain, misalnya gedung yang atapnya itu pengen kita aplikasikan material ini, tapi atapnya itu atap metal gitu misalnya. Bisa nggak langsung kita sepertikan di bawahnya gitu, atau ada aplikasi khusus nggak? Lalu misalnya dinding interior antar ruangan yang penggunaannya itu pakai GRC misalnya, dinding sekat, tengah-tengahnya kita mau pasang material ini, bisa nggak langsung kita semprot atau ada metode khusus nggak? Tergantung dari material di mana kita aplikasikan material ini. Ya, thank you Pak pertanyaannya. Jadi ini selulose ini bisa dikerjakan di atap metal, di dak beton, di dinding pun bisa. Ini sebenarnya masih permukaan presentasi, di belakang masih ada sebenarnya Pak. Nanti ada sambil ada image-nya juga, ada videonya juga. Itu. Jadi kalau misalkan di contoh kita ngomong atap metal ya. Atap metal tuh beda treatmentnya sama dak beton karena permukaan atap metal kadang kan ada coatingannya, licin kan Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan dak beton kita bisa langsung semprot. Kalau di atap metal kita ada primer terlebih dahulu. Jadi primer kita semprot permukaan atap metal, primer lem ya. Jadi permukaan atap metalnya agak sedikit kasar baru kita bisa semprot selulose. Jadi dia ngiket gitu. Dan kalau atap metal kita maksimum di 3 cm, tidak boleh 4 sampai 5 gitu. Baik. Ini saya lanjutin dulu ya Pak supaya kelihatan semua dulu nih. Silakan Pak Michael. Nah, jadi bisa dibilang advantage-nya sebenarnya banyak. Yang utamanya tuh dia 3-in-1, dia bisa radius panas, radius suara, plus point, fire retardant. Nah, dia juga anti serangga dan tikus karena kan kita nggak pernah dengar ya tikus makan koran gitu. Nah, ini plus point juga kita fire retardant, jadi tidak merambatkan api, hanya terbakar di satu titik. Nah, ini bakar di tangan langsung. Nah, jadi kalau sumber apinya mati, dia mati gitu. Jadi
eh, yang namanya bara api tetap harus dimatikan secara manual karena namanya bara api dia kan makan sedikit 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 ya, caranya dengan disiram lah. Nah, selulose itu dia menjaga dia fire retardant sampai dengan 2 jam. Jadi dia tidak menyala api, dia tidak flammable. In case nih contoh eh, setelah kita selulose MEP-nya ada yang korslet, dia akan gosong hitam kayak gini karena dia akan nahan apinya. Nah, tapi dia tidak menyalakan api gitu. Ini berbeda dengan PU. Kalau PU kan secara logik dia dari poliol dan isokyanat chemical. Ada sih yang klaim bilang dia tahan api 2 jam, tapi kan saya pemain PU juga. Nah, cuman kalau PU itu ya secara logik dia chemical. Api aja dengan besi 1000 derajat besi meleleh, PU nggak nyampe sejam juga meleleh gitu. Nah, kalau selulose, nah karena dia bentukannya kayak bubuk gitu. Nah, itu dia nahan. Jadi pernah ada case waktu itu kita kan kerjain di Maxbox Karawaci, depannya Lipo Mall Karawaci itu. Nah, itu jadi setelah kita semprot selulose 5 cm, nah itu bagian kanannya ada orang habis ngelas aluminium sama besi. Nah, sisanya itu ada kena panel kayunya. Nah, dia merembet nyala api. Nah, pas sampai ke selulose kita mati karena masuk ke selulose kita. Nah, dia bentukannya hitam kayak begini. Gitu. Jadi ketahan sama selulose kita. Nah, akhirnya kelihatan kan selulose kita kok hitam gitu. Wah, ini ada, oh ya dicek ada bekas ngelas gitu. Jadi langsung disiram. Nah, cara perbaikannya gimana? Gampang, selulose kita tinggal dikorek, itu fix gypsumnya masih bersih. Jadi yang terbakar hanya selulose kita. Akhirnya dikorek, disemprot ulang, udah kelar gitu. Nah, ini proses produksinya. We're all trying to do our part for the environment, but is it really possible to make a first-class product from something we throw away? Yes. 7 million tons of newspaper are used each year to make a top-selling product for new home construction, cellulose insulation, manufactured from newspaper and other waste paper fiber. Can it be safe to put newspaper in the walls and attic of a home? The answer may surprise you. Nah, jadi koran yang kita pilih itu grade A. Nah, bedanya apa tuh grade A sama grade C? Kalau grade A tuh baru 1-2 kali daur ulang. Contoh koran Kompas, koran Sindo, koran Tempo. Nah, grade C itu udah 10 ke atas daur ulang lah. Jadi seratnya sudah terlalu halus. Contoh lampu merah, lampu hijau, lampu-lampu lainnya. Nah, itu. Nah, cara bedainnya gimana? Contoh nih, Bapak pakai koran Kompas sama lampu merah kita ngomong ya. Nah, jadi Bapak bersihin kaca, Bapak atau Ibu bersihin kaca deh. Ada air, kita bersihin kaca, pakai koran Kompas, itu langsung hilang tuh. Nah, kalau yang udah pakai grade C, bersihin kaca, nah itu pasti bakal ada stain karena sudah terlalu halus. Nah, ini kita ambil sebenarnya grade A karena seratnya masih bagus. Nah, serat itu yang digunakan untuk absorb suara. Gitu. Berarti dari raw materialnya pun udah dipilih ya, Pak Michael ya? Iya, sudah disortir gitu. Nah, jadi technical team kita sudah punya 18 unit spray sekarang dan kemampuan per hari itu bisa 100 sampai 150 meter dengan satu tim. Nah ini ke project gitu. Kadang kan, oh ini masuk duluan aja gitu, pasang ini belakangan, pasang MEP belakangan. Salah. Jadi kapan selulose itu masuk? Jadi setelah MEP, sprinkler, conduit, segala jenis tembakan, gantungan masuk terlebih dahulu. Karena apa? Kalau kita sudah spray duluan, contoh di area ini nih kita spray duluan, mereka baru pasang MEP dan lain-lain, kan dikorek-korek Pak, Bu, gitu. Jadi jadinya kita selalu di presentasi awal saya sampaikan MEP, sprinkler, conduit, segala jenis tembakan, gantungan itu masuk terlebih dahulu, baru kita spray. Tapi kadang ada pertanyaan, oke Pak, itu sudah dilakukan, Bapak sudah spray, nah saya lupa nih pasang CCTV, bagaimana tuh Pak, gitu kan? Ya nggak apa-apa, selama tim kita masih ada di situ, biasanya kan kalau di project ada berita acara dulu nih sebelum tarik mesin kan. Nah, jadi kalau mereka sudah pasang CCTV-nya, ada perbaikan dikit-dikit, selulose kita dikorek-korek, selama tim masih ada di situ, kita masih bisa bantu perbaikin. Nah, tapi kalau sudah selesai berita acara, kita sudah tarik mesin,
Nah, dikorek-korek. Nah, itu biasanya kita akan charge per titik, per spot gitu. Kita ada panel, cara repairnya kita ada panel ukuran 61-20 juga, namanya Envirobet. Nah, itu jadi gunanya setelah itu dikorek, kita akan potong kotak. Nah, nanti disemprot lem khusus. Nah, baru nanti tinggal ditempelin sama panel kita itu. Nah, untuk awal warnanya pasti belang karena masih basah, tapi lama-kelamaan dia akan menyatu dengan warna yang lama. Nah, ini pembuktian tes suhu before after. Kalau misalkan kita tes suhu itu biasanya di tengah-tengah Q2 lah. Q2 itu pas lagi panas-panasnya. Nah, kalau misalkan lagi adem-adem paling dia cuma berkurang 2-5 derajat. Tapi kalau misalkan lagi panas-panasnya itu bisa works ke 10-15 derajat pengurangan suhunya. Nah, ini seluloh ya. Izin tanya dulu Pak, sebelum kita ke slide selanjutnya. Saya Boleh. penasaran, biasanya kan kalau kita di sealing atau di ducting gitu ya Pak, itu kan ada kemungkinan kedepannya mungkin karena strukturnya kurang sempurna gitu ya, atau sealingnya kurang sempurna. Biasanya kalau di atas itu suka ada kebocoran ya Bang Rey ya. Nah, Ya, itu tadi mau nanya itu juga. Nah, pas berarti. Kalau bocor gitu. Air Ada ya. Apakah ini pertama gini. mungkin apakah sifatnya juga ada sifat waterproofingnya Pak, atau misalnya kalau misalnya bocor itu ya jadi bagus gitu, jadi ada penanda titik-titik mana aja nih yang bocor, gimana betul. Pak? Jadi gini, saya izin jawab. Jadi kalau ke bocor, nah sebenarnya ini kalau misalkan contoh kita ngomong dak beton ada cracking. Nah, itu dia akan netes air kan pelan-pelan. Nah, kalau Bapak Ibu pakai konvensional, contoh kayak kalau konvensional di dak kan yang kita tahu rockwool atau glass wool, single side sama roof mesh, ya kan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pakai itu, dia akan mengalirkan air kemana-mana. Bapak Ibu jadi nggak tahu titik bocornya di mana. Nah, kalau misalkan pakai selulos, dia sistemnya kayak popok. Jadi contoh nih, habis di dak beton nih semprot, dak ada cracking, dia netes air. Pasti di selulos ini akan mengompol dulu karena dia nyerap dulu. Jadi dia kayak popok, dia nyerap dulu. Nanti contoh udah di plafon nih ya, dari ompolan itu dia pasti akan netes juga ke plafon. Nah, plafon ngompol, jadi Bapak Ibu tinggal buka plafonnya, lihat ompolan, ambil titik tengah, itu titik bocornya. Jadi langsung ketahuan spot bocornya di mana. Jadi kalau misalkan atasnya langsung di WP, langsung di treatment, nanti dia akan kering lagi selulos kita. Cuman kalau dia Bapak Ibu biarkan kebocorannya misalkan makin gede, dia pasti kan ngompol makin gede, netesnya juga makin banyak. Nah, pasti akan ada gumpalan sedikit jatuh ke bawah. Nah, itu tapi dia tidak akan menghancurkan plafon karena selulos ini sangat enteng, per meternya paling cuma 3 kilo. Gitu. Ada umur pemakaian itu ada Pak untuk baterai ini? Apakah dia ada jangka waktunya gitu, efektifnya berapa lama? Oh, enggak sih Pak, kita di sini malah garansi 10 tahun. Gitu. 10 tahun Jadi ya, Pak? kalau mau lihat pekerjaan kita yang expose, iya, kita garansi 10 tahun. Kalau mau lihat pekerjaan kita yang expose, Bapak tinggal ke Balai Sarbini aja. Ke Balai Sarbini yang di dome-nya, di tengah-tengahnya. Nah, itu pekerjaan kita expose. Nanti ada di project reference, nanti saya jelaskan. Saya baru mau tanya tadi tuh Pak, ada bisa dilakukan tanpa harus ditutup lagi nggak sih? Maksudnya terekspos gitu. Nah, berarti ada di nih Semanggi Pak. ya Pak ya, kalau kita mau ngeliat. Iya. Nah, nanti ada di sini di project reference. Satu lagi Pak, biasanya kalau arsitek itu kan demen yang agak unik dan juga beda gitu. Contoh misalnya tadi pertanyaan saya sudah terjawab tuh, bisa diekspos berarti produk ini gitu kan. Nah, pertanyaannya bisa di-combine nggak sih Pak, ditambahkan warna gitu Pak? Masih direkomendasikan? Bisa dong. Bisa. Nah, bisa sangat bisa. Nah, ini makanya saya bisa jelaskan sambil lihat project reference ya, Pak. Gitu. Silakan Pak Michael. Nah, ini contoh combine pertama ya. Combine pertama ini Masjid Mas Depok. Jadi dia kubah. Kubah itu sarangnya gaung. Jadi ya kita tahu lah kalau orang sholat, gaungnya itu ngumpul di kubahnya. Nah, ini
Nah, bagian ini kita kerjasama sama perforated panel, Pak. Jadi ada panel titik-titik. Nah, jadi kalau orang sholat, jadi suaranya masuk melalui perforated, belakangnya ini kita semprot selulos. Jadi terabsorb sama selulos kita. Jadi gaungnya ke radius. Dan perforated panel ini kan bisa di finishing pakai warna-warna stiker gini-gini. Next. Ini Buddha Seci pasti tahu lah ya, kalau ke Peak pasti lihat Buddha Seci. Nah, kita kerjain ada di Buddha Seci Peak, Batam, Bandung. Nah, itu dia bentuknya kan kelenteng seperti ini ya, Pak, Bu. Jadi ini yang coklat dia pakai akustik perforated juga dari kayu. Nah, ini kita semprot di dinding dan di atap waktu itu. Karena ya kita tahu ya kalau orang Buddha ibadah juga kan ada semi nyanyinya lah gitu. Nah, jadi ini supaya mengurangi gaung, dia full ini kayu dari bawah atas sampai belakang itu full kayu mereka. Kayunya perforated semua, jadi supaya suara yang masuk ke perforated terabsorb sama selulos kita. Nah, ini expose. Kalau ada orang Surabaya gitu tahu GB Ingin, pasti tahu GB Ingin dan Surabaya. Soalnya dia dome gede sendiri. Nah, ini kita expose. Nah, ini full kita semprot di dome-nya. Nah, ini terekspos akan terlihat seperti ini. Nah, ini juga kita semprot selulos, lalu kita finishing pakai pigmen warna hitam untuk di stage-nya. Jadi pigmennya tuh nggak di awal. Iya. Jadi kita semprot base dulu warna abu-abu. Baru kita semprot pigmen kayak ngecat biasa lah gitu. Nah, kita bisa kasih options mau dari kita atau mau dari Bapak gitu untuk ngecat hitamnya gitu. Soalnya simple banget ngecatnya cuma pakai water base aja. Gitu. Cat biasa berarti ya, cat ini biasa berarti ya. Cat biasa, tapi tidak ya, tapi tidak boleh di roll atau dikuas ya, harus pakai yang sistem air semprot. Betul. Gitu. Kayaknya kita sehati nih Bang Rey, pertanyaannya mau sama Chris nih. Karena berbanding langsung kata-kata Pak Mike kalau bilang langsung ke expose, berarti kan ada hubungannya ke finishingnya gimana nih? Betul. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini religious building Masjid Raya Bintaro, Mawar Sharon, New Life Church, Gilgal Peak, Impact Community, Buddha Seci Bandung. Ini banyaklah religious building yang kita kerjakan. Nah, exhibition and concert hall pasti tau lah di Peak 2 ada yang baru, Nice Peak 2. Nah, itu kita kerjain juga Nice Peak 2 untuk ruangan AHU-nya juga nih kita kerjain. Nah, ini proyek terakhirnya Pak Anies Baswedan buat cari nama kan, dia ada Taman Ismail Marzuki waktu itu dia revitalisasi. Nah, ini full kita kerjain selulos, terus kita kerjain padded panelnya juga nih yang warna hitam. Jadi dari dinding ini pasang frame atau rangka, lalu semprot selulos, baru kasih busa, baru tutup padded. Nah, terus waktu itu kita ada kerja sama juga sama Sinergi Akustik. Nah, dia yang supply akustik panel ini, kita yang bantu pasangin gitu. Jadi di sini mix sih semuanya ada. Kita juga kerjain konvensionalnya juga karena ada beberapa spot yang dia nggak mau semprot, maunya pakai konvensional, kita juga bisa bantu pasang. Jadi bisa dibilang sebetulnya ini bagi teman-teman yang punya project sekarang kan lagi tren pedal ya, Pak Michael. Nah, mungkin kita juga tahu kadang di beberapa daerah bermasalah karena jadi cukup riuh gitu kan. Komplain. Ini jadi solusi gitu ya. Ya, kalau Bapak lewat jalan panjang pasti tahu pedal. Ya. Nah, kemarin pedal kontak saya, ya gue dikomplain sebelah gitu. Jadi saya itu waktu tapi dia ya gitu, ini openan aja lah gitu. Dia dia ada minta saya bantuin nih gimana caranya supaya nih, soalnya pas mereka lagi main orang kampung sebelah itu pakai bambu, dia ketok-ketok jedar gitu. Jadi nah gitu, gimana caranya supaya meredius lah gitu. Karena dia ya namanya tempat pedal ya, dulu kan awal-awal ya bikin asal aja, yang penting cuan gede gitu kan. Itu pasang dindingnya juga dari aluminium, banyak
banyak yang kurang rapi karena kita ngomongin suara itu sebenarnya sama kayak cahaya, ada celah sedikit dia tembus. Nah, itu di waktu itu di Ace itu atasnya ada lubang-lubang, terus habis itu pemasangan dindingnya, plat-platnya juga kurang rapi, banyak celah ya, sehingga kalau orang teriak, kalau orang main, nah itu tembus ke sebelah. Jadi saya bilang ke ada yang salah satu direkturnya emang kakak kelas saya dulu di sekolah lah gitu. Jadi saya bilang ini lu mau harus matiin dinding lu aja yang bagian itu. Gitu. Akhirnya ya itu lagi dilakukan sekarang gitu. Menarik. Nah, ini kita balik lagi ya ke sini. Jadi curcol kan. Kalau Pak Michael mau nanya juga dong, kalau misalnya tadi kan metodenya dia berarti setelah NPP semua instalasi sudah terpasang, kemudian ganti batuan sudah terpasang semua nih, lalu kan disemprot baru terakhir tutup plafon ya. Nah, ada nggak kejadian udah di finishing nih, lalu ini diaplikasikannya belakangan di kelupaan atau produknya sudah jadi tapi mau ditambah ini, itu ada kejadian seperti itu nggak? Lalu gimana sih metodenya yang ada nih case kayak gini, banyak banget yang nanyain soalnya. Contoh dulu nggak dulu sih, beberapa setahun lalu lah, itu di Surabaya, Ciputra World Surabaya. Jadi dia ada Gold's Gym, bawahnya, atasnya tuh ruang estetik, klinik estetik lah. Jadi tau lah Gold's Gym kalau ada kelas yang itu tuh yang pakai sepeda, nah itu kan pakai sound kenceng kan. Nah dia kalau ada kelas suaranya kenceng, naik tuh ke atas suaranya, nembus. Nah, di atas itu klinik estetik yang ya biasanya kan harus tenang, iya gitu kan. Orang sambil diusap-usap mukanya kan sambil tiduran harus tenang, sedangkan bawahnya jedak-jeduk kan. Nah, itu akhirnya saya dipanggil sama orang Ciputranya ke sana. Ini gimana ya Pak Michael? Nah, itu sebenarnya ini harus ada perbedaan nih. Kalau selulos ini masuknya ke high frequency. High frequency means kayak suara bising, suara misalkan musik, benar-benar yang berisik bisa video sama selulos kita. Nah, kalau misalkan jadi suara itu ada lower frequency, ada high frequency. Nah, selulos ini masuknya ke high frequency. Nah, yang lower frequency itu masuk scope-nya Rockwool sebenarnya, kayak mengurangi getaran. Makanya kalau misalkan ruang chiller atau enggak ruang studio drum itu yang benar-benar ada getarannya, nah itu dia biasanya pasang Rockwool kan di sekitarnya. Nah, itu supaya mereduce getarannya gitu. Nah, dulu sejujurnya kita mau sikat pasang Rockwool dulu sejujurnya. Cuman kerjasama sama konsultan akustik gitu, ternyata nggak bisa, kita ternyata harus collab karena beda frekuensi. Mereka masuk ke lower, kita masuk ke high, jadi kayak masuk ke klub gitu ya. Jadi bagian atasnya depan belakang pakai selulos, dindingnya pakai Rockwool gitu loh. Jadi ternyata mix, banyak kerjasamanya gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini Balai Sarbini yang saya info. Nah, ini kalau Bapak datang ke sini, Bapak pasang scaffolding, Bapak naik nih di zoom, ini selulos kita expose dari awal Sarbini bangun. Dulu dia kita semprot putih, habis itu kita gambar awan-awan seperti ini, kerjasama lah sama airbrush painting. Cuman karena kita tahu lah ya, Balai Sarbini tuh terkenalnya dengan Indonesian Idol kalau ada event di situ. Nah, karena ini awan-awan, katanya lightningnya keterangan lah atau segala macam. Nah, dia dari pihak Sarbini minta Idol kan minta diubah nih biar lightingnya bagus. Jadi dirubahlah ke warna hitam, kita pick ulang gitu. Jadi ke warna hitam. Jadi ini kalau Bapak Ibu naik ke atas, nih Bapak lihat ini selulos kita langsung expose gitu. Nah, ini SICC Sentul. Kenapa? Ini expose. Kalau dia bisa ini ya, potensi misalnya materialnya ada yang mungkin expose, mungkin jatuh atau gimana, makan waktu, usia dia, jadi ada material mungkin yang dia lepas gitu, ada potensi seperti itu atau aman aja dia, Pak? Gini Pak, jadi kalau misalkan selulos ini untuk awal-awal
pas pekerjaannya kan pasti berdebu ya, das ya. Nah, Benar. misalkan tapi kalau misalkan sudah operasional, sudah running gitu, nah ini dia nggak akan jatuh sebenarnya. Tapi ya namanya debu-debu kecil, ya pasti ada lah. Cuman kan kita green building Pak, aman untuk ke bawahnya, tapi tidak akan jatuh banyak gitu loh, gitu. Ya debu-debu biasalah, kayak misalkan kayak debu dari luar gitu-gitu nggak kelihatan juga gitu. Nah ini SICC Sentul, Parahyangan kita juga kerjain, Airport kita juga kerjain, Bandara Hasanuddin Makassar, Ngurah Rai Bali, Lombok, Surabaya juga kerjain. Nah ini yang ya berhubung dengan akustik dan sound, pasti banyakkan ke klub, bar, dan karaoke karena ini yang krusial kan, supaya suara di dalam tidak tembus keluar. Pak, Nah saya ini jadi ada pertanyaan langsung ya Pak. Jadi kan biasanya kalau ya, building itu kan ada manhole ya Pak. Nah contoh misalnya manhole-nya itu bagian gitu, itu kan sudah tertutup misalnya sama ya. IKA gitu. Nah dan biasanya kan itu untuk maintenance lah, buka tutup itu akan mengurangi performance dari IKA-nya nggak sih Pak? Di manhole-nya kan buka tutup. Nah beda nih. Ini kan kita semprotnya contoh di bawah dak. Berarti manhole kan ruang hampa udaranya kan? Iya. Ya untuk Nah itu kan nggak berarti ada hubungan. Jadi gini Pak, contoh kita ngomong atap metal ya, atap metal ada selulos kita, ada manhole, ada plafon gitu kan Pak? Iya, kalau begitu Pak. Nah, gunanya selulos kita kan meredius dari atas ke bawah atau nggak dari bawah ke atas gitu. Jadi sebenarnya tuh sistemnya, contoh kita ngomongin suara ya, suara dari luar udah ketahan atap metal, ketahan selulos, ada ruang hampa udaranya juga, ada plafon juga. Nah, aman kan Pak? Gitu. Jadi mau buka tutup dalamnya juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Nah, ini kita pengen tahu nih klub bar mana aja yang udah pakai IKA nih. Nah, ini pasti milenial tahu lah, Kepik, ada Noya X80 Prof, ini kan salah satu klub terbaik lah di Jakarta sekarang. Nah, ini kita kerjain. Nah, ini punyanya Raffi, kalau ke PIK 2, depannya Indonesian Design District IDD. Nah, ini ada Phantom Bar punya ya, kawasannya si Raffi Ahmad sama Prestige Group Rudy Salim. Nah, ini dulu klubnya mereka. Nah, ini before after ya. Nah, ini expose nih kita kerjain. Dindingnya kita semprot selulos nih, kalau bisa dilihat nih dinding. Atapnya, nah ini kan kita bisa lihat ya, atapnya udah ada foil ya. Nah ini kadang ada pertanyaan, nih biasanya di gereja nih, gereja banyak atap, kan mereka sewa tenan kan Pak. Misalkan atapnya mereka sudah terpasang konvensional seperti ini, bisa nggak ditiban selulos? Sangat bisa. Yang penting kuncinya satu, harus ada roof mesh-nya. Kalau tidak ada roof mesh, tidak bisa disemprot selulos, karena kalau misalkan disemprot takutnya foilnya turun. Nah, kalau ada roof mesh-nya kita bisa semprot maksimum di 3 cm gitu. Jadi seperti yang di Phantom Bar ini, atapnya dia ada roof mesh. Jadi kita bisa semprot di atasnya sama di dindingnya. Nah ya, ini yang Bapak ngomong tentang kuat nggak materialnya, jatuh nggak. Nah ini kan yang datang ke Phantom Bar, ya tau lah DJ-nya bagaimana kuatnya bass dan speakernya klub gitu. So far aman. Ya berarti ini bisa dibilang kalau pemasangannya vertikal ataupun horizontal itu tidak mengurangi kekuatan dari IKA-nya ya Pak ya? Betul, tidak masalah. Nah ini Bapak bisa lihat tadi dindingnya kan expose. Nah ini pinternya arsitek dan aplikator arsiteknya mereka. Jadi dia minta ini kita semprot begini, disuruh maju gitu. Karena mereka finishnya akan membentuk stone. Jadi habis kita semprot, mereka bikin alur-alur seperti ini dulu nih. Kelihatan kan? Tuh. Nah ini jadi bagian finishing ya?
Iya, mereka tekan-tekan sendiri gitu, mereka bentukin alur kayak stone, baru mereka di cat hitam gitu. Malah jadi material dekoratif ya. Menarik Bang? ini. Iya. Iya, jadi Betul. jadi Karena menarik di bagian dari interiornya. Iya, betul, iya. karena seluloid ini kan kayak ibaratnya semen lah gitu kelihatannya gitu kan. Nah, Iya. nah itu dia itu tuh karena dia masih karena kalau bak pegang tuh empuk. Jadi tuh banyak case saya di lapangan kalau ada komplain nih kenapa pas saya datang ada bekas cap jari 10 begini. Orang penasaran gitu, pengen pencet-pencet gitu kan. Nah, ya iseng lah biasa. Nah, ini jadi mereka ini bisa dibentuk, bisa ya dibentuk-bentuk lah kayak stone gitu, nanti tinggal di finish hitam. Jadi bentuknya kayak stone. Nah, dari fungsi kan masih dapat tuh. Nah, ya ini Sun City, Pak. Ketebalan minimalnya berapa, Pak? Atau ada rekomendasi ketebalan? Kenapa, Pak? Sorry. Ketebalan minimalnya Rekomendasi ketebalan, Pak Michael. berapa? Dan Oh, itu ya. Itu yang saya sampaikan di awal, Pak. Kalau misalkan rekomendasi ketebalan, kalau misalkan tergantung. Kalau di dinding, biasanya ya emang speknya di 4 sampai 5 cm. Cuman ya saya kadang kan ngebantuin. Saya kasih berapa alternatif. Nanti saya tinggal kasih nih. Ya Bapak tinggal pilih aja yang masuk ke budget Bapak yang berapa gitu kan. Kalau misalkan yang penting kan di presentasi awal intinya makin tebal makin bagus gitu. Cuman ada suggestion recommendation thickness-nya kan. Kayak misalkan mau reduce panas dan suara hujan di 2,5 sampai 3 cm udah cukup. Nah, kalau mau bikin convention hall, meeting room, ballroom baru saya suggest di 4 sampai 5 cm begitu. Nah, ini contoh karaoke atau bar yang lain ya, Sun City, Panca, nih masih ada di SCBD. Nah, kalau ke Bali, tahu pasti Lixi di Legian sama Aaron Ferris gitu di Bali. Dulu HW1 juga kita kerjain, White Rabbit, Pick 2 juga kita kerjain. Valhalla, Ambrosia. Nah, ini Cinema, Studio, dan Music Room. Nah, ini kalau pasti kalau orang Jakarta pernah lewat Sleepy lah. Nah, ini CGV Blitz Sleepy kita kerjain. Ya, jadi kita bisa kerjain sampai finishing padded seperti ini, Pak Bu. Jadi setelah dinding di plester, setelah diaci ya, udah mulus, kita pasang frame-nya terlebih dahulu, baru kita semprot. Nah, ini opsional nih, bisa semprot, bisa pakai konvensional. Kita juga bisa kerjain konvensional. Habis pasang frame, kita semprot atau pasang konvensional, kasih busa, baru kita tutup finishing pakai padded seperti ini. Nah, ini kita Cinemax punyanya Lipo Group, Maxbox, Cinemax kita ngomongnya ini hampir seluruh Indo kita kerjain waktu itu punyanya Lipo Group. Nah, kadang ada kalau yang kecil-kecil terima nggak Pak gitu, misalkan 50 meter, 70 meter gitu. Ya selama kalau misalkan di Jabodetabek sih sebenarnya nggak masalah ya, kalau misalkan di luar ya kan sayang biaya transportasinya gitu, mobilisasinya jauh lebih mahal lah gitu. Sayang gitu. Kalau misalkan masih area Jabodetabek masih aman gitu. Nah, ini contoh ini 50 meter atau enggak 70 meter atau 80 meter. Ini kita kerjain karena ya saya pegang prinsip soalnya setiap perkara kecil dikasih yang besar. Pak Michael, gitu. saya langsung jadi ada pertanyaan nih Pak. Iya. Berarti pada saat mungkin saya atau teman-teman yang lain butuh orkosi ini, itu dari IKA hanya biasanya rekomendasinya gimana Pak? Jadi gini, kalau yang Cool Orkosi ini terpasang. Oke. Jadi harganya meter persegi terpasang. Kalau yang terpasang kita tuh Cool Orkosi sama PU Foam, King Foam. Nah, kalau yang aluminium bubble foil sama yang fireproofing itu bisa beli materialnya aja. Bapak Ibu mau pasang sendiri monggo. Berarti aman ya Pak. Jadi pada saat kita butuh Cool Orkosi ini udah tinggal terima beres ibaratnya. Nah, itu biasanya contoh nih kebetulan lagi di project home theater rumah tinggal gitu ya Pak. Itu rekomendasinya titik-titik hanya titik-titik yang akan tembus suara keluar atau biasanya tetap akan istilahnya diselimuti oleh
keluar kosi, Pak? Nah, biasanya kalau misal home theater nih, kadang nih contoh seperti yang ini ya. Ini di PIK nih rumahnya Bu Sylvia. Mati furniture. Nih yang bagian sini nih. Jadi Ya. tapi bagian kiri dan kanan itu kamar. Dan bagian depan. Jadi kita cuman insulate-nya bagian sini, yang bagian belakang layar sama bagian sebelah sininya. Ibaratnya 3 sisi doang, karena yang sebelah sini kan udah mati, udah nggak bisa dibongkar lagi gitu. Tapi kalau masih kosong ya better sebelum pasang furniture pakein dulu selulos gitu, biar bener-bener nyelimuti. Nah baru pasanglah furniture begitu. Nah oh ya tadi saya lupa jawab pertanyaan apa contoh di atap nih ya, kita ngomong selulos bisa nggak semprot di mana aja. Nah itu di gypsum WR kita juga gypsum bisa, tapi gypsumnya juga terus harus WR, water resistant gitu. Jadi contoh kita ngomong atapnya atap yang kayak atap rolling gitu loh Pak, tahu nggak sih yang kayak oven gitu. Nah Ya. itu kan, nah bawah ya misal ya bawahnya kan dia kadang cuman ada kayu gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa disemprot di situ. Nah atau enggak kalau misalkan genteng tanah liat lah, kita ngomong yang old school banget dah gitu kan, genteng tanah liat. Nah itu kita nggak bisa semprot ke genteng tanah liat karena dia kan sistem overlap, kadang kalau pecah bakal mengganggu selulos kita. Nah itu biasanya dipakein gypsum WR gitu supaya pas kita semprot dia ngiket gitu. Soalnya kalau oh ya, selulos kita tidak bisa masuk ke triplek karena kita kan ada ininya lah, base waternya juga kan, takutnya lapuk jatuh gitu. Tapi kalau ngomong dinding semuanya bisa kecuali kaca gitu. Ini kita ngomong yang melayang-melayang Pak ya, yang di gitu. Oke, baik. Next, ini ada Kompas Studio, Net TV, Bronix. Nah ini paling banyak lah apartemen dan hotel. Apartemen kalau ke Alam Sutra pasti tahu Lloyd, kalau ke Peak pasti tahu Tokyo, Osaka, Green Bay, Kokas, Pakubuona Spring. Nah ini hotel, kalau ke Serpong pasti lihatlah gedung bulat ini JHL Solitaire, sebelahnya Hotel Episode 1 2 kita juga kerjain. Terus kalau mau maju lagi ada Hotel Container Kubik kalau nggak salah namanya. Nah itu pakai PU tapi bukan pakai selulos. Nah itu kalau ke SCBD pasti tahu Langham. Nah Konrad Bali, Kempinski, Marriott Kuningan, terus Fairfield Bekasi. Nah Surabaya peak Pantai Indah Kapuknya Surabaya kan di barat tuh, Pakuwon. Nah itu dari semua sederetan itu kita kerjain tuh Anderson, Benson, Lavis, Westin. Nah terus kalau ke timur TP1, TP2, terus habis itu ada East Coast, Klaska, banyak sih Surabaya karena kita kerja sama langsung sama Pakuwon Group. Nah ini Office Tower, kalau misalkan lewat Ambasador, Menara Satrio gitu, UOB, WTC. Ini South Quarter nih, saya tulis Gold Coast juga kita kerjain juga. Ke BSD Unilever kita juga kerjain. Retail Mall, Sudirman, GI, Taman Palem. Nah Trans nih Bali, Makassar, Bandung kita juga kerjain. Nah ini perintah Istana Negara, Departemen Keuangan, Pendidikan. Yang tadi makanya kan butuh TKDN itu. Karena kalau dulu ada TKDN pasti diutamain daripada yang impor. Educational, nah ini Binus Alsut, Jubil, JIS, Jakarta International School, UBM, UPH, terus Unpar, Bandung, Loren, Petra Surabaya, ini terkenal juga, ini gedung barunya. Industrial, Pabrik Gudang Garam, Ultra, Sampurna. Nah ini yang saya bilang kalau misalkan selulos kita toxic, kita nggak bisa masuk ke hospital. Nah ini kan bisa. Ini Karolus, Omni Bekasi, Eka Hospital, Mayapada, gitu. Udah sih Pak, dari saya itu aja. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, pertanyaan di kolom chat. Bang Ray, ada yang ditanyakan atau masih ada yang dipenasarin oleh Ada. Bang Ray, silakan Ada Bang Ray. Pak, satu
satu hal dulu Pak. Jadi berarti perihal aplikasinya, pertanyaan pertama, apakah ada aplikatornya nggak di udah tersebar di beberapa titik di Indonesia gitu misalnya kami ini di Medan, Kendala itu biasanya materialnya bagus, tapi jarang ada aplikatornya di daerah. Ada seperti itu Pak, kendala kita kalau di daerah. Terus ya itu sih tadi pertanyaan saya, perihal kalau misalnya ini bisa nggak dia ada aplikatornya nggak di daerah. Lalu yang kedua biasanya ada berapa lama gitu, misalnya dari project ini ke pengerjaan itu ada berapa lama dia, misalnya termakan waktu pengiriman misalnya, atau produksi dulu di pabrik atau gimana gitu sebenarnya waktunya. Oke. Izin jawab Pak. Jadi apa namanya, sebenarnya kita kan headquarter tuh di Jakarta gitu. Jadi kita tuh ada price list dari Jabodetabek, ada Jawa. Jawa tuh masuknya dari Jogja ya. Nah, dari Jogja ke sana udah masuk price list Jawa. Nah, terus habis itu masuk ada Sumatera, ada price list Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah, gitu terjauh sih kita kerjain di Nusa Tenggara. Waktu itu punyanya Aman Mineral kalau Bapak Ibu tahu. Nah, dia bikin auditorium. Nah, auditorium supaya dulu kepala sekolahnya itu diambil, di-hijack lah dari JIS kalau nggak salah. Nah, terus habis itu kita kerjain auditoriumnya ya supaya absorb suaranya. Itu yang terjauh di Nusa Tenggara. Jadi sebenarnya kita nih meskipun kita headquarternya di Jakarta, tapi kita worldwide gitu. Maksudnya satu Indonesia kita sampein gitu. Makanya di Medan kan saya ada info ke Bapak juga gitu. Jadi udah harganya udah satu paket lah sama pengiriman gitu dari price listnya gitu. Ada yang bisa jawab nggak ya Pak? Apa udah ada lagi? Produksi tadi. Oh ya benar. Oke. Nah terus nih flow-nya begini Pak. Jadi kalau di kita intinya kayak saya ada nih pekerjaan atau rumah tinggal gitu-gitu, apartemen gitu kan. Pasti dari saya, Bapak ngomong saya pasti bilang ke tim, ayo survei dulu karena kita harus lihat kondisi lapangan. Ternyata ya ini belum cek tes rendam, atau ya ini MEP-nya belum terpasang gitu kan. Jadi kita kan bisa kasih note. Ini bisa masuk setelah ini masuk gitu. Contohnya ini setelah tes rendam, gantungan aja bisa masuk. Nah kadang dari contoh kita ngomong menkon ya, satu menkon lah gitu. Orang lapangan sama orang pusat tuh kadang nggak sinkron gitu. Yang pusat pengennya cepet-cepet close, yang lapangan bilang ini belum siap gitu. Nah itu kita jadi penengahnya gitu. Ya ini di lapangan begini, tunggu berapa lama. Nah biasanya kalau masih menunggu gitu kita beres, kalau emang sudah fix harganya sudah oke, nah kita beresin dokumentasi dulu karena rules di kita kan biasanya ya DP masuk baru kita kerjakan gitu sih Pak. Dan kalau untuk lead time, kalau misalkan di Sulawesi, di Kalimantan atau di Sumatera, dan nanti pasti dari tim saya akan info Bapak ini pengiriman sekitar berapa lama. Nanti kayak misalkan H-1 barang udah mau nyampe, pasti tim saya udah berangkat ke sana itu untuk bongkar muat macam kan. Sekaligus untuk ini biasanya tuh sebelum memulai ini dulu kayak bukan absen sih, apa sih ngomongnya tuh, kayak cek safety check apa segala macam. Ya gitu-gitu dulu di awal, beresin ID apa segala macam gitu sih Pak. Oke. Jadi sebetulnya untuk mensuplai IKA nih hanya masalah teknis aja ya Pak. Untuk materialnya sendiri sebenarnya itu sudah ready untuk terpasang. Terpasang. Ya kecuali retail tuh ya tadi yang fireproofing sama yang aluminium bubble. Nah itu bisa retail. Mau yang boleh. Oke, baik. Sudah puas Bang Rey? Sudah. Oke. Mungkin saya terakhir Pak. Nah, ini pasti juga kejadian sama teman-teman project yang lain gitu ya. Biasanya mereka sudah terpasang insulasi yang lain, ternyata fail. Mau nggak mau akhirnya IKA jadi obatnya nih.
Nah, itu biasanya untuk merepair kayak gitu, Pak, harus dikerok dulu insulasi yang ada pada saat yang udah existing gitu, atau masih bisa langsung ditimpa, Pak? Nah, tergantung yang existingnya apa dulu nih Pak. Nah, contoh kayak tadi yang kasus gereja tadi udah dipakein insulasi konvensional kan, ada aluminium foilnya, ada roof mesh-nya. Cuman suaranya masih gaung atau panasnya masih tembus. Ya biasanya sih kalau gereja lebih ke gaung sih Pak gitu, karena pakai yang konvensional kan permukaannya flat. Jadi suara itu kalau kena permukaan flat dia akan mantul gitu, nggak ada yang absorb kan. Nah, makanya yang tadi kalau misalkan atapnya konvensional, ada roof mesh-nya, kita bisa semprot maksimal di 3 cm. Nah, jadi itu gunanya supaya suaranya keabsorb gitu. Nah, kalau misalkan yang existingnya piu, nah itu akan PR sih sebenarnya, kerokin ulang gitu, baru kita tiban lagi gitu sih sebenarnya. Oke. Jadi tergantung dari Existingnya tipe, apa? tipe Ya, existing insulasinya ya, Pak. Oke, baik. betul. Baik, itu aja pertanyaan terakhir dari saya, dan saya akan langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan di kolom chat nih, udah cukup banyak nih. Pak Boleh. Michael, mudahan bisa menjawab semua. Oke, baik. Saya bacakan pertanyaan pertama dari Pak Ediswan, beliau dari Mas Group. Pertanyaan pertama, untuk insulasi ini diinfokan menggunakan material daur ulang kertas koran grade A, di mana zaman sekarang masyarakat lebih suka digitalisasi. Apakah hal ini menjadi isu atau penghambat nih untuk insulasi Orkozi ini, Pak? Pertanyaan sangat bagus, Bapak. Dulu koran itu cuman 2.800 ke 3.800 per kilo. Sekarang tuh naiknya gila-gilaan karena ya kita tahu lah sekarang zamannya media ya. Nah, cuman ya kita ada beberapa kerjasama lah gitu kan sama beberapa ada ininya lah, Kertas gitu ya. makelar. Kita ngomong bahasa lapangan lah Pak, makelar yang korannya gitu. Dia yang emang fokusin cari-cariin koran gitu. Masih ada Pak, karena ya kalau misalkan di desa-desa gitu kan emang masih zamannya koran kan Pak, gitu. Udah yang media gitu kayak HP gitu, kalau di desa mereka masih lebih ini koran gitu. Jadi kita ambil kan masih satu Indonesia Pak gitu. Jadi Itu sih. relatif masih aman ya Pak untuk dapat So far masih aman. Nah, karena kita juga pernah nih Pak. Ini saya openan aja deh. Saya RN untuk bikin insulasi dari kerdus. Oke. Itu beda tipe ya Pak sama kertas koran, Pak? Beda banget. Dia jadi cuman bisa tahan panas. Hasil akhirnya coklat keras gitu loh Pak. Kurang lah menurut saya. Maksudnya nggak, materialnya juga jadinya kayak semen. Nggak ini. Sefleksibel itu ya? Nggak fleksibel, iya begitu. Oke. Ada kepikiran soalnya Pak, bener itu pertanyaan Bapak itu. Ini kan sekarang mau media semua kan, koran makin lama makin ini kan. Nah, cuman tenang lah Pak, kalau misalkan ya supplier banyak lah, masih aman so far. Masih aman Pak Adiswan. Nah, ini pertanyaan kedua dari Pak Adiswan. Apakah insulasi Cool Orkozi ini bisa diterapkan atau dipasang di semua area, misal di bawah atap atau di dalam dinding? Dan pemasangannya seperti apa? Apakah butuh spesialis dan ada garansi? Ini sebetulnya sudah terjawab semua pertanyaannya Pak Ediswan, cuman sedikit dikasih pendebalan Pak Michael, silakan. Ya, bisa di semuanya kecuali kaca ya Pak, gitu maksudnya, atau enggak di triplek juga nggak bisa karena kita ada water base-nya, karena di lapangan kita kalau untuk selulos ini kita butuh listrik 7.000 watt satu phase atau enggak 32 ampere sama air. Air itu gunanya untuk campurin lem nanti gitu. Okay. Nah, jadi ada water base-nya. Kalau misalkan triplek kita tahu ya nyerap air takutnya lapuk gitu loh. Jadi kalau mau gypsum atau kalsiboard tuh aman gitu, kita semprot di dinding juga aman, di atap metal juga aman gitu. Oke. Nah, untuk pemasangan apakah harus khusus untuk Cool Orkozi ya? Tadi juga sudah sampaikan ini harga ini terpasang ya Pak ya. Jadi aplikator sudah include di dalam penawaran nanti dari IKA gitu ya Pak. Betul. Dan untuk garansi tadi juga di-mention sama Pak. 10 tahun. Panjang ya Pak, 10 tahun. Oke. Dan tadi 10 tahun dan garansinya apa aja Pak?
yang digaransi? Garansi kalau materialnya jatuh. Rontok atau apa? Iya, Atau ada eh, apa namanya? lebih patah lebih lah ke gitu. ini aja sih, jatuh aja Pak gitu. Nah, ini Aman. karena Pak Edison dari developer, Pak. Nah, ini Hmm. pertanyaan menarik nih, Pak. Per meter perseginya berapa, Pak, price list-nya? Dan Kita adakah harga minimum order? Nggak, kalau minimum order mah kita ya tadi Pak, prinsip saya tadi Pak, kerjaan kecil juga kita ambil Pak, aman gitu. Kalau misalkan apa namanya harga harga kita tuh based on volume Pak, Hmm. makin gede volume, makin murah gitu. Nah, spill dikit aja lah ya, kita ngomong contoh 500 meter selulos gitu ya. Ya, Sebentar. nah, ini langsung dihitung ini, Pak Edison nih. Habis itu mungkin nanti Pak Michael bisa mampir-mampir ke Ini kita Mas Tri. ngomong price list dulu aja ya Pak ya. Kalau Ya. 500 meter tuh di Jakarta itu 5 cm paling di 241. 240 lah kita ngomong per Terpasang meter tuh, Pak. terpasang. Buh, menarik Exclude ya. harga. Menarik Exclude harganya. PPN. Ya kan kita produksi sendiri Pak. Jadi murah. Wah, Gitu. Bang Rey ada yang mau nambahin kayaknya langsung Bu, nyalahin audio nih, Pak. iya, harga tadi berbeda-beda Pak, bergantung pada wilayah. Volume. Yang 240 itu wilayah Jabodetabek. Sampai Bandung, Jabodetabek. Bandung, oke, 240 per meter persegi ya. Betul, Pasang. terpasang. Oke. Itu kita ngomong di bentar. Ya, kita ngomong 500 meter. Tergantung ketebalan juga, Pak. Betul. Ya, Nah, kita ngomong. Kalau misalnya nih Pak, kan tadi udah ada sebut proyeknya di Medan. Nah, misalnya kisaran itu kan dari Jakarta Medan kan nanti ada pengiriman, ada biaya lain nih. Nyampainya di berapa gitu? Dan nyambungnya ke meter Nah, perseginya. tergantung Kalau nih di Pak. daerah sendiri. Kalau misal Medan tuh Sumatera ya? Sumatera kan? Sumatera Utara Pak. Iya. Iya Pak, Sumatera Utara. Maaf, IPS-nya jelek nih. Terus jadi apa? Contoh kita ngomong di 500 meter lah ya. Nah, kalau Iya. misalkan apartemen hotel volume 500 meter nih ya di 2,5 cm itu price list sih di 324 per meter. Itu udah mop demop lah, udah semuanya udah tinggal terima beres. Tapi itu price list ya gitu. Nanti terus itu kita ngomong 500 meter. Contoh kita ngomong 2000 meter. Kalau 2000 meter nih di 2,5 cm itu Makin di besar 200 meternya semakin murah Pak berarti. di 205. Menarik, dispekin Bang Intinya Rey. mah, Pak, intinya volume dan ketebalan, Pak. Harganya pasti Iya. itu, volume dan Oke, ketebalan baik. sih. Iya, kita harga based on volume ya. Gitu makin gede volume makin murah gitu. Murah ya Pak, makin gede Iya. volume semakin murah tadi. Betul. Kayaknya Bang Rey tertarik untuk nyepekin nih kayaknya nih. Ntar siap-siap Dengan ke- harganya tadi agak apa Pak? Agak Soalnya gini Pak, Excited jadi. kalau misalkan kita ngomong dengan insulasi konvensional di dak beton, itu kan dia pakai 3 material ya, roll atau glass wool, single side sama roof mesh. Tiga-tiganya ini punya harga sendiri-sendiri. Roof mesh tergantung harga besi, gitu kan. Ya mungkin itu sama cara pasangnya juga kan satu persatu. Terus ya makan waktu lah kalau kita harga satu pemasangan tinggal semprot beres gitu. Dan per hari juga kan bisa 100 meter terlamanya gitu. Nah, adanya biasanya nih Pak di lapangan sama menkon nih. DP udah masuk, kerjaan udah sampai 80%, progres belum dibayar udah mau kelar gitu. saking cepetnya ya Pak. Cepet pekerjaan kita. Makanya saya bilang itu pelanin biar flow progresnya jalan dulu masuk ke pusat atau apa. Soalnya kalau mau dikebut mah cepet banget Pak. Nih contoh nih Pak, kita ada pekerjaan cuma 80 meter nih di peak waktu itu. Material datang pagi, sore udah pulang, udah beres. Beneran. Gitu. Ya karena ya sebenarnya kan gampang tinggal persiapan gitu. Kecuali yang udah pemasangan apa kita perlu proteksi dulu kan. Biasanya yang agak makan waktu diproteksi. Cuman kalau lapangan masih kosongan gitu, ya kita kan tinggal semprot gitu. Oke.
Sip, ini pertanyaan Bang Rey dan juga Pak Diswan juga sudah terjawab. Nah, mudah-mudahan bisa jadi solusi ya, Bang Rey dan juga Pak Diswan. Platform digital Katalog Pro ini adalah sebuah platform yang dimana bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek interior, sipil, sampai dengan EBP bisa mendapatkan informasi tentang data teknis, varian-varian, vendor, brand-brand material building. Dan yang menarik lagi, di Katalog Pro tidak hanya kita bisa mendapatkan informasinya, tapi sebagai perencana atau desainer gitu ya, atau yang kita mempunyai sebuah project, kita ingin mendapatkan spek dan membuat sebuah dokumen rekomendasian di Katalog Pro bisa dilakukan. Jadi misalnya teman-teman masuk ke kategori arsitek interior, masuk ke bagian akustikal. Nah, di sini akan terkumpul berbagai macam brand-brand vendor material yang kita bisa ketahui informasi data teknisnya. Contoh seperti IKA gitu. Nah, di halaman IKA ini itu tampilannya juga sudah standarisasi, sudah kita standarkan dengan tampilan dari brand-brand vendor yang lain. Jadi di dalam halaman brand vendor ini kita akan menemukan informasi tentang IKA ini dan kantornya di mana, sampai dengan showroomnya. Dan yang menarik lagi, akan ada kontak yang bisa dihubungi oleh teman-teman Bapak Ibu sekalian. Selain itu adalah varian dari produk-produknya. Karena banyaknya permintaan dari pengguna-pengguna Katalog Pro yang bahwa Katalog Pro tidak hanya bisa memprovide info data spek, tapi juga bisa mendapatkan langsung produk-produknya. Akhirnya kita membuat satu feature trading atau jual beli. Jadi beberapa produk yang ada di Katalog Pro sudah bisa didapatkan oleh teman-teman Bapak Ibu sekalian secara langsung dengan harga yang cukup menarik karena produk ini kita dapatkan langsung dari prinsipal masing-masing. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan, Mas Prima. Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi informasi yang di awal disampaikan bahwa kami Katalog Pro hadir untuk memenuhi permintaan Bapak Ibu. Jadi di satu platform Bapak Ibu bisa mencari informasi, mengambil spek. Sekarang kami berinovasi, Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembelian maupun penawaran di platform kami yaitu katalogpro.co.id. Jadi saya izin share screen Bapak Ibu secara singkat dan padat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk di platform kami katalogpro.co.id. Pastikan sudah sign in terlebih dahulu dan akan menemukan fitur terbaru yang kami launching yaitu fitur promo dan review. Fitur promo ini memungkinkan Bapak Ibu bisa langsung check out di produk yang dibutuhkan sehingga caranya cukup mudah. Tentu Bapak Ibu tinggal pilih produk yang dibutuhkan, setelah itu isi alamat pengisian dan lakukan pembayaran, maka produk-produk tersebut langsung kirim ke alamat project Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu ragu mengenai produk-produk yang ada di Katalog Pro karena Katalog Pro hadir langsung dari prinsipalnya masing-masing, tentunya juga dengan harga pro. Nah, apabila Bapak Ibu tidak menemukan produk yang dibutuhkan, Bapak Ibu juga bisa klik fitur review. Jadi fitur review ini memungkinkan Bapak Ibu untuk memenuhi semua kebutuhan material Bapak Ibu dari atap hingga lantai. Caranya juga cukup mudah, Bapak Ibu tinggal isi tujuan pengiriman atau alamat project dari nama, nomor telepon, alamat, dan bisa mengisi varian brand yang ada di Katalog Pro. Karena Katalog Pro hadir dari 800 varian brand dengan 20.000 tipe produk yang Bapak Ibu bisa butuhkan. Bapak Ibu juga apabila ada kebutuhan IKA Insulation, Bapak Ibu bisa ketik IKA Insulation dan Acoustic Solution dan nama produknya dan jumlahnya. Bapak Ibu bisa juga add raw apabila ada kebutuhan lain dari atap hingga lantai. Setelah itu Bapak Ibu bisa send a review. Jadi kami bisa membantu memenuhi semua kebutuhan material Bapak Ibu yang sedang dikerjakan di dalam proyeknya. Tentunya tidak hanya itu, Bapak Ibu kami juga hadir dengan fitur WhatsApp. Cara ini mungkin sangat mudah yang memungkinkan Bapak Ibu bisa berkomunikasi langsung dengan kami. Tinggal klik fitur WhatsApp di sebelah kanan dan akan terhubung langsung dengan kami untuk memenuhi kebutuhan material building yang Bapak Ibu sedang butuhkan. Itu saja Mas Bayu yang mungkin bisa saya sampaikan. Bapak Ibu bisa save nomor Katalog Pro di 0822 001678 atau bisa langsung masuk di platform kami di katalogpro.co.id. Katalog Pro juga hadir di Android, jadi Bapak Ibu yang berbasis HP Android bisa langsung download di Play Store, sehingga memudahkan Bapak Ibu dengan genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi, bisa melakukan pengambilan data spesifikasi, dan langsung melakukan pembelian dan penawaran lewat handphone Bapak Ibu. Go Pro! Katalog Pro!
Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tutup sesi hari Terima ini. kasih. Selamat Terima kasih. sore, Thank you, sehat-sehat thank you semua. Terima kasih Bapak semuanya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.